Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan, yang selalu Bapak nanti-nantikan doa tulus dari kalian semua. Semoga pada pagi hari ini pembelajaran kita diberikan keberkahan, kemanfaatan, bidini wa dunya wal akhirah. Oleh sebab itu, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengirimkan surat Al-Fatihah yang kita tujukan kepada para masyayikh kita, para guru-guru kita, para pendahulu kita, untuk generasi bangsa kita, anak keturunan kita. Semoga senantiasa kehidupan kita diberikan keberkahan, kemanfaatan, selalu mendapatkan rahmat, hidayah, inayah di dunia maupun di akhirat. Ala hadiniyah al-fatihah. Baiklah anak-anakku, untuk pelajaran pada pagi hari ini kita lanjutkan, yakni keteladanan Sunan Ampel, atau kita akan membahas sedikit tentang apa yang bisa diteladani dari Sunan Ampel. Bapak tidak akan membahas sejarah karena nanti akan ada materi sendiri tentang sejarah. Bisa jadi nanti sejarah peradaban atau sejarah kebudayaan Islam. Tapi yang jelas di sini Bapak akan membahas tentang hal-hal yang perlu diteladani dari Sunan Ampel. Yang pertama, Sunan Ampel itu menurut Kiai Haji Bisri Mustafa dalam karya beliau Tarikh Aulia menyebutkan bahwa Sunan Ampel itu keturunan Nabi yang ke-23 dari jalur Husain bin Ali. Husain bin Ali itu cucu Nabi. Beliau lahir, Sunan Ampel itu lahir dari pernikahan Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan Dewi Chandrawulan dari Campa. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat tahun 1481 Masehi. Beliau memiliki istri yakni Nyai Ageng Manila. Nyai Ageng Manila itu adalah putri dari Ki Gede Manila atau Aryo Tejo. Ini Bupati Tuban. Ki Gede Manila atau Aryo Tejo itu dulu Bupati Tuban, atau biasa disebut dulu namanya Tumenggung Wilwatikta. Dari pernikahannya, ini dari beberapa sumber Bapak kutip, memiliki beberapa orang anak, diantaranya yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim. Bukan, ini Syekh Maulana Magdum Ibrahim yang Bapak maksud, di situ salah, tolong dibenarkan. Syekh Maulana Magdum Ibrahim disebut Sunan Bonang. Yang selanjutnya adalah Syekh Syarifuddin atau disebut Sunan Derajat atau Raden Qasim. Yang selanjutnya Dewi Sarah atau ada yang menyebutnya Dewi Mursimah, yang pada nantinya menjadi istri dari Sunan Kalijogo. Yang selanjutnya adalah Asyikah
yang pada selanjutnya menjadi istri Raden Patah atau Sultan Demak pertama. Yang selanjutnya Dewi Murtasiyah, itu nanti yang pada nantinya menjadi istri Sunan Giri. Dan selanjutnya adalah Nyai Ageng Maloka. Ini Bapak kutip dari beberapa sumber. Anak-anak siapa? Sunan Ampel, setidaknya ada 6. Adapun keteladanan apa yang bisa dicontoh dari atau yang bisa diambil dari Kanjeng Sunan Ampel, itu ada beberapa, sebenarnya ada banyak, cuma Bapak kutip beberapa saja untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami. Yang pertama, keteladannya, 1, menanamkan akidah atau keyakinan dengan memperhatikan kondisi masyarakat pada waktu itu, seperti penggunaan kata sembahyang untuk menggantikan kata sholat. Jadi untuk mengenalkan sholat itu bukan pakai kata sholat, tapi kata sembahyang dalam menyebarkan Islam. Sembahyang sendiri terdiri dari 2 kata, sembah dan yang, artinya menyembah sang pencipta atau menyembah Allah. Terus untuk para pencari ilmu itu menggunakan istilahnya santri yang berasal dari kata sastri, ini bahasa Sanskerta, yang berarti orang yang mengetahui ilmu agama, itu sastri. Tuh. Jadi istilah-istilah seperti ini itu digunakan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan Islam dengan memperhatikan kondisi yang berkembang pada masyarakat waktu itu, karena pada masyarakat waktu itu agamanya masih menganut banyak agama Hindu. Jadi istilah-istilah Hindu itu sering dimasukkan untuk sebagai pendekatan dalam memudahkan penyebaran ajaran Islam. Yang kedua, ini terkenal banget, yakni mengajarkan falsafah molimo. Moh itu tidak mau, limo itu 5, artinya tidak mau atau pantang melakukan 5 hal. Apa saja itu? 1, moh main, artinya main judi, tidak mau main judi. Yang kedua, moh ngombe, tidak mau mabuk atau minum minuman keras. Yang ketiga, moh maling, tidak mau mencuri. Kalau zaman sekarang tidak mau korupsi. Yang ketiga, moh madat, tidak mau menghisap candu. Kalau zaman sekarang tidak mau menghisap narkotika, sabu-sabu dan lain sebagainya, ganja. Yang terakhir, yang kelima adalah moh madon, atau tidak mau berzina atau main perempuan atau serong. Ini adalah 5 hal yang pantang dilakukan atau yang diajarkan Sunan Bonang melalui falsafah namanya molimo. Yang ketiga, pola keteladanannya melalui tembang lagu. Jadi pendekatan penyebarannya itu dulu dilakukan dengan lagu anak-anak, seperti tembang lagu lir ilir yang biasa anak-anak dengar. Di situ kandungan lir ilir ada banyak. Ada mulai di situ ada lir ilir, ngelilir. Ngelilir karena apa? Manusia itu sudah banyak tenggelam, banyak tertidurkan dengan kehidupan duniawi, makanya disuruh ngelilir. Tandure wong sumilir tak ijo. Nanti ada istilah
Cak Angon, Cak Angon. Nah, di situ nggak pakai kata-kata Pak Jenderal, Pak Jenderal, atau Pak Guru, Pak Guru, atau Pak Presiden, Pak Presiden. Tapi yang dibuat atau yang dipakai Kanjeng Sunan Ampel itu dulu Cak Angon. Kenapa Cak Angon dipilih oleh Sunan Ampel? Iya, karena Cak Angon itu yang dimaksudkan Sunan Ampel adalah penggembala. Siapapun yang mau jadi atasan, siapapun yang mau menjabat dan lain sebagainya, yang penting punya daya menggembala atau daya angon, daya memelihara. Kalau dalam surat An-Nas, Rabbin Nas. Nah, kul a'udzu birabbin nas. Allah itu nggak langsung ujuk-ujuk ilahin nas. Kenapa Pak? Kok nggak kul a'udzu bi ilahin nas? Nah, kenapa kok kul a'udzu birabbin nas, Rabbin nas dulu. Tadi ngomong desik, memelihara dulu. Jadi nggak cari nama dulu. Jadi yang dilakukan Sunan Ampel itu pendekatan seperti itu. Siapa aja yang mau berjuang, yang mau posisinya di atas, yang mau menjabat, yang penting punya daya angon, daya menggembalakan, daya ngemong. Bisa mencakup semua warga masyarakat, bisa mendekati semua warga masyarakat dan lain sebagainya. Itu namanya Cak Angon. Itu makanya dalam surat An-Nas yang didulukan Rabbin Nas, Allah itu menciptakan alam semesta dulu, menciptakan air, tanah dan lain sebagainya. Ilahin Nasnya terakhir, ya kan? Tuh. Yang selanjutnya beliau yang bisa diteladanin yakni beberapa nasihat beliau. Sebenarnya ada banyak, cuma Bapak hanya mengutip beberapa saja agar kalian lebih paham, yakni melalui nasihat antara lain nasihat beliau yang terkenal ini satu, sopo kang ngakoni barang kang kasat moto wae iku durung weruh jatining pangeran. Barang siapa yang hanya mengakui barang yang terlihat oleh mata saja, itu berarti belum mengerti hakikat Allah atau hakikat Tuhan. Karena apa? Apa yang dipandang mata itu terbatas. Beda dengan mata hati. Tuh. Jadi hanya terbatas. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Tapi dalamnya itu beda. Makanya dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan man talaba syai'an minal kaun ilal kaun maghrur. Barang siapa yang nguber atau mencari-cari kehidupan selain Tuhan, yang ditujukan selain Tuhan itu tertipu. Ibarat gini, ibarat roda itu ada ruji, di roda itu ada ruji, ada asnya, as itu yang di tengah, sedangkan ruji itu yang di pinggirnya. Dunia itu kalau dikejar itu seperti ruji itu, kadang di bawah, kadang di atas, sudah diturutin satu, kepingin yang lain, yang lain. Ntar puas di atas, turun lagi ke bawah gitu. Sekarang ada, jadi nggak ada, itu muter aja seperti ruji. Makanya kalau terpaku seperti itu hanya muter saja. Nah, sedangkan Allah atau Tuhan itu seperti as tadi itu yang di tengah, yang menggerakkan dunia itu sendiri. Jadi lakukan apapun dengan niat untuk mencari ridho Allah. Jangan cari dunianya, cari pemilik dunianya. Kalau kamu cari pemilik dunianya, melakukan apa-apa untuk tujuan pemilik dunianya, dunia itu nanti ngikut sendiri. Itu seperti tadi, asnya bisa menggerakkan ruji yang bukan hanya satu tapi ada banyak. Bisa jadi kamu nanti kalau disayang Allah itu bisa keturutan, kamu
masalah pangkat, ya nguber sendiri tanpa kamu nguber-nguber, tanpa kamu bersusah payah, udah ngikut sendiri. Karena apa? Karena Allah itu sayang sama kamu. Yang selanjutnya, yang kedua, ini Bapak kutip lagi salah satu nasihat beliau yang berbunyi, sing sopo gelem gawe seneng marang liyan iku bakal oleh wales kang luwih gede katimbang kang wis ditindakake. Barang siapa yang suka membuat senang orang lain, ia akan mendapat balasan yang lebih banyak daripada yang ia lakukan. Kan oleh karenanya itu berbuat baik itu dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah dalam semua hal, baik dalam keadaan kamu susah maupun kamu senang. Makanya di situ banyak ayat-ayat Allah yang membicarakan infak ketika kamu, contoh aja infak ketika kamu punya, itu mudah ikhlas. Aku duit, kamu minta uang berapa, aku kasih. Itu mudah. Yang sulit itu infak ketika kamu nggak ada, kamu butuh, lagi-lagi butuh, kamu masih butuh, umpamanya kamu punya uang 100.000, kamu sebenarnya butuh uang 100.000, tapi di sekitar kamu ada banyak orang yang butuh, yang lebih membutuhkan daripada kamu. Nah, itu 100.000 itu kamu kasihkan kepada orang yang lebih membutuhkan dari kamu, itu sulit. Tapi barang siapa yang akan melakukan tindakan tersebut atau bisa melakukan tindakan tersebut, Allah berjanji akan memberi atau mengganti yang lebih daripada apa yang kamu berikan. Banyak ayat-ayatnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, contoh. Apapun saja yang kamu infakkan dari tiap-tiap sesuatu itu fa huwa yukhlifuh, maka bakal akan diganti. Apalagi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, contoh. Atau kalau nggak nyantol begini, logikanya Allah itu majikanmu, kamu bawahannya, kamu disuruh kerjakan satu tender awalnya. Ketika kamu menjalankan tender, karena kamu diamanatin oleh majikanmu, kamu jalankan dengan baik, itu akan ditambah tender lagi berikutnya oleh majikanmu. Karena apa? Percaya dengan apa yang telah diamanatkan kepadamu. Contoh 100.000, kamu dikasih uang 100.000, dikasih rezeki oleh Allah 100.000, itu amanat. Nah, ketika 100.000 itu kamu infakkan, kamu ingat bahwasanya di dalamnya bukan hanya milik kamu, atau seumpamanya kamu sisihkan yang separuhnya untuk kepentingan orang lain, kamu sedekahkan, maka niscaya Allah akan menambah atau mengganti yang lebih dari apa yang kamu berikan kepada orang lain. Nah, itu walaupun sulit untuk dilakukan, tapi mumpung masih kecil, kalian harus belajar agar nanti menjadi generasi yang bermartabat, berperadaban, dan membanggakan orang tua pada khususnya. Ya, demikianlah penjelasan singkat dari Bapak. Semoga bermanfaat. Semoga berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Kita saling doa, jaga kesehatannya. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.